proses lagi Pak? Ya langsung ketika kita menerima pengaduan langsung kita layangkan, kita panggil yang ownernya Ya, atau pemberi kerja itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Linggau Post Channel dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, saya Mbak Uli kembali menjumpai Anda dalam beberapa informasi yang akan kita bagi terkait menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan hari ini saya merasa sangat bahagia karena ditemani oleh narasumber yang sudah lama sebenarnya saya ingin silaturahmi dengan beliau, tapi selalu aja nggak ada waktu. Padahal kantornya seberangan. Baik teman-teman, hari ini saya ditemani oleh Bapak Haji Purnomo. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bajunya udah duren apa namanya Pak? Batik duren. Batik duren. Ini khas Lubuk Linggau Pak ya? Khas Lubuk Linggau. Khas Lubuk Linggau. Sebenarnya hari ini kita klop ya. Saya pakai baju hitam kuning dan beliau pakai, saya nggak tahu loh. Dan perbincangan kita di siang hari ini karena suasananya Ramadan, jadi teman-teman kita akan bicara tentang hal yang paling ditunggu-tunggu oleh pekerja di Kota Lubuk Linggau, tentang tunjangan hari raya. Iya, betul. Ini kalau kita live mungkin banyak yang tanya-tanya ya. Kapan Pak gitu. Tapi karena kita offline, jadi teman-teman nanti bisa simak perbincangan saya dengan Pak Haji Purnomo terkait pemberian THR kapan. Terus ketika perusahaan-perusahaan mungkin situasinya sekarang juga belum begitu stabil Pak ya keuangannya. Seperti apa kebijakan yang harus diambil, mungkin nanti ada pencerahan dari beliau langsung. Di Kota Lubuk Linggau berapa Pak sebenarnya perusahaan yang aktif Pak sekarang? Perusahaan yang aktif kurang lebih 510. Itu besar semua? Itu yang mikro dan makro. Mikro dan makro. Ya, ini perlu dijelasin dulu Pak. Apa kategori mikro dan makro itu? Ya, kita untuk mengklasifikasi perusahaan itu ada 3. Perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar. Jadi yang perusahaan besar itu perusahaan yang berskala nasional. Contoh Dafam, di Lenggo ada kan? Kemudian hotel-hotel yang di sana sini ada namanya, itu namanya perusahaan nasional. Oh yang dia ada multi Pak ya? Kemudian regional ada juga, itulah yang menengah. Dan perusahaan kecil adalah yang toko-toko yang berbadan hukum. Oh iya. Itu begitu berbadan hukum dia sudah dimaksudkan dalam perusahaan. Itu 105. Ya 510-an. 510 itu berapa tenaga kerja Pak? Tenaga kerjanya ribuan Mbak. Paling banyak gimana? 6 ribuan kurang lebih. Itu sudah 6 ribuan itu mereka yang sudah, maksudnya sudah terdata pengurangan-pengurangan di tahun 2020, fixnya di 2021 itu ada 6 ribuan. Yang dikurangi akibat? Ya ada dirumahkan kan banyak gitu. Itu. Ya ada. Nah untuk yang di PHK saya kira tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang dirumahkan nanti ya diistirahatkan sementara. Ini terutama di sektor perhotelan. Ini karena yang paling kena dampaknya adalah perhotelan atau pariwisata. Nah, ini. Jadi 6 ribuan banyak ya. Jadi kita berbicara tentang hajat hidup sekitar 6.000 pekerja. Betul. Jadi 2020 itu kan ada beberapa catatan Pak ya. Yeah. Bahwa pemberian tunjangan hari raya itu boleh diangsur atau apa sebetulnya? Untuk tahun ini dengan tahun yang kemarin ketika kita baru saja kena dampak pandemi, ini ada sedikit pengecualian. Kalau di tahun kemarin boleh dibayarkan
dengan catatan ada kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Oke. Nah, kurun waktunya kalau tahun kemarin bisa dilakukan sepanjang tahun 2020. Jadi kalau sudah Januari 2021, Ada pengecualian, oh, sekarang batasannya ya. Kalau wajib ketentuan dari Kemenaker nomor surat edaran Kemenaker nomor M/6/HK titik 04 Romawi 4 2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja buruh di perusahaan. Pengecualiannya adalah kalau tahun 2020 boleh diberikan dengan catatan sepanjang tahun 2020 berarti akan berakhir tanggal 31 Desember 2000. kemarin kan. Iya. Tetapi untuk yang sekarang karena mungkin efeknya tidak sudah agak pulih, sudah mulai bergeliat lagi, maka haknya boleh diberikan paling lambat H-1 sebelum Lebaran. Wah, Kalau wajibnya H-7 harus wajib semuanya diberikan. wah ini Tetapi ini H-1 satu hari sebelum Lebaran harus wajib semua pekerja menerima THR atau tunjangan hari raya keagamaan. iya. Ini yang senyum bukan saya dulu ya. Yang di depan saya ini ada dua yang senyum-senyum. Iya. Jadi kabar dari Pak Purnomo ini pertama didengar oleh tim IT kami. Langsung senyum, swing gitu. Iya. Ini teman-teman yang di rumah mungkin nanti kalau setelah denger record ini langsung senyum juga. Kita berdoa semoga perusahaan-perusahaan Iya. di Kota Lubuk Linggau 510 itu sehat ya Pak ya. Betul. Dan bisa Mudah-mudahan. menunaikan tugas kewajibannya dalam memberikan THR bagi pekerja. Tapi kan 2020 masih ada yang nunggak nggak Pak? 2020 laporan secara formal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi saya masih juga dengar-dengar lewat Pak kami belum diberikan. Nah itu. Tapi Maka laporannya nanti bukan tertulis Pak ya? Tidak tertulis, Pekerja itu. ya hanya per orang aja. Nanti akan kita tindak lanjuti, mohon untuk diselesaikan. Kasihan. Banyak Pak Iya. perusahaan. Estimasinya berapa perusahaan tuh yang masih Kalau yang saya dengar laporan cuma satu perusahaan yang belum. satu perusahaan? Ya. Gitu. Tapi statusnya pekerja ini tetap bekerja Pak atau Ya tetap bekerja. Ya. berarti tetap terapel bekerja. ya? Ya seharusnya begitu. Tapi coba nanti kita kami sebagai OPD yang lending sektornya, selama tidak ada komplain dari para pekerjanya, kami sarankan saja. Ya, jadi kami sebagai penengah. Mediasi. Ya, kemudian kalau ada perusahaan yang keberatan, ini harus diaudit keuangannya. Yang mengaudit nanti Iya. siapa? Eksternal Ya, bidang pengawasan. dari kita. Iya. Jadi misalnya Pak kami keberatan untuk membayar THR. Jadi nggak langsung terima aja. Iya, informasi tidak. itu. Oh begitu saja. Kasihan. Kasihan kepada para pekerja. Sebab tidak bisa dikatakan itu suatu perusahaan kalau tidak ada karyawan. Betul. Begitu juga tidak bisa dikatakan karyawan kalau dia tidak ada wadah yang menampung, yaitu perusahaan. Jadi diharapkan ini saling take and Mutualisme. keep lah, harapan kami. Kaitannya dengan mungkin ada ya pekerja yang H-7 mungkin Iya, belum dapat THR iya. nanti gitu. Mm-mm. Itu mereka kalau melapor ke dinas tenaga kerja gimana caranya Pak? Oh gitu, ya. Silahkan saja. Kan kita ini ada digital online. Oh bisa melapor Bisa. via online. Iya.
bisa melapor lewat sistem kita. Jadi ada pengaduan di situ, bisa melalui online atau bisa datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan, dalam hal ini posko Satgas pengaduan THR. Kami nanti akan buat setelah diterbitkannya surat edaran Wali Kota Lubuk Linggau. Oke. Ini kan kadang kalau pekerja yang mungkin masih baru ya Pak ya, perlu dijelaskan dulu. Ya. Misalkan saya baru kerja 3 bulan, pengennya dapat 1 kali gaji. Ya. Jadi mungkin penting dijelaskan itu Pak, Betul. besaran THR yang diterima oleh pekerja. Ya. Gimana Pak? Jadi gini, supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman tentang pembayaran THR dan tidak ada kecemburuan sosial, mana yang sudah lama dengan yang baru saja masuk, maka di SE Kemenaker itu sudah diatur. Jadi memakai rumus minimal yang harus dibayarkan itu adalah pekerja yang sudah bekerja selama 1 bulan. Itu harus dibayarkan. Dengan menggunakan rumus masa kerja dibagi 12, ini merupakan bulan, kali gaji mereka yang didapatkan. Itu rumusnya. Jadi saya kira ini sudah proporsional. Oh ya, untuk biaya apa Pak ya, biaya Idul Fitri. Iya, uang kaget lah. Kalau saya mengatakan uang ini biasanya uang kagetnya udah dipakai apa-apa gitu ya. Iya. Tapi kadang kan Pak di apa ya, misalkan di satu perusahaan, mereka ada semacam apa ya Pak, kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, seandainya hanya mampu membayar separuh atau berapa gitu, itu menyalahi nggak Pak? Menyalahi. Kecuali nanti kalau memang sudah terjadi begitu, Pak, kami ngelapor ya, berdasarkan laporan kami tidak mampu. Perusahaan. Alasannya apa tidak mampu? Karena masalah keuangan. Keuangan itu diaudit dulu. Setelah diaudit memang ternyata tidak mampu, silakan antara pemberi kerja dengan pekerjanya mengadakan kesepakatan. Nah, hasil musyawarah kesepakatan itulah dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, berapa mampunya bayar, kemudian kapan harus dibayar, tetapi dengan SE Kementerian yang baru ini mau tidak mau H-1 itu paling lambat. Ya, wajibnya adalah H-7 seluruhnya harus sudah dibagi. Oke. Ya. Jadi kembali diingatkan ya kepada perusahaan untuk mempersiapkan anggarannya gitu. Supaya karena ini tidak selonggar 2020 karena pandemi COVID-19. Nah, 2021 ya kewajiban sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Pak ya, artinya ya. Mungkin ada toleransi hanya sepekan Pak ya jatuhnya. Ya, sepekan. Nah, ini kan kaitannya dengan THR, kita tuh kadang sebagai pekerja Pak ya. Sebagai pekerja, ada nggak Pak semacam sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja memanajemennya gitu Pak, memanajemen THR agar next time kan belum tentu perusahaan itu sudah kembali bagus gitu, karena perusahaan swasta biasanya dia mengelola dana sendiri. Lalu ini apalagi di bulan apa ya, Mei ya, artinya Mei, Juni itu mungkin belum begitu stabil kondisi ekonomi. Nah, mengelolanya seperti apa bagusnya Pak? Untuk perusahaan itu? Bukan, untuk pekerjanya. Kadang kan kita langsung foya-foya, mau belanja ini belanja itu, sementara besok ternyata gaji di bulan Mei bisa jadi perusahaan belum begitu stabil gitu. Ya, gitu. Selama ini Mbak belum ada laporan mengenai keterlambatan gaji dari perusahaan yang dimaksud itu. Nah, untuk THR itu ya saya berharap untuk bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi sudah cocok lah. Tapi
terbitnya SE Kemenaker ini untuk tahun ini memang agak awal. Supaya ancang-ancang gitu Ya, supaya perusahaan diberikan persiapan yang agak lebih banyak. Ya, ini keluar tanggal 12 April kemarin. Ya, Nah, biasanya surat edaran itu baru keluar di pertengahan puasa. Ya. Duk gitu langsung keluar, Iya. langsung suruh bayar. Makanya kemarin saya berpandangan ketika ditanya si Mbak Lina, ini prematur ini. Dalam hati saya, tapi alhamdulillah kebetulan memang benar. Memang supaya perusahaan mulai dari sekarang saya minta untuk persiapan penganggaran untuk THR ini. Oke. Jadi kalau misalkan nggak bayar Pak, nggak bayar setelah di audit itu bisa sampai pencabutan izin nggak Pak? Iya, pencabutan izin. Jadi pertama teguran sampai kepada pencabutan izin perusahaan itu. Nah, makanya kami berharap juga kepada karyawan, seandainya ada yang tidak membagikan perusahaan itu tidak membagikan THR-nya, tolong tidak usah takut-takut untuk mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan, CQ, Posko, Satgas Pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Oke, Posko, Satgas Pengaduan ya. Dan ini online. Online. Jadi teman-teman yang mungkin jauh Pak ya, tugasnya bisa online, tidak bisa di dalam kota, bisa langsung. Baik perusahaan multinasional maupun perusahaan lokal. Ya. Oh, seluruhnya di Seluruhnya. Jadi kalau multinasional karena urusannya di pusat nggak harus ngelapor ke Kemenaker Pak ya? Tidak. Oke. Ya, di mana tempat perusahaan itu berada. Dan itu tindak lanjutnya pada momen itu juga atau nanti masih ada proses lagi Pak? Ya langsung ketika kita menerima pengaduan langsung kita layangkan, kita panggil yang ownernya atau pemberi kerja itu untuk diskusi dengan kami. Ya, masalahnya apa begitu. Oke. Tunjangan hari raya ini biasanya paling dinanti-nanti oleh pekerja ya. Tapi kita mau tanya, seandainya pekerja itu seperti tenaga buruh harian lepas itu, terus lagi apa ya masih magang-magang, itu apakah haknya sama Pak dengan pekerja tetap atau apa gitu? Nah, kalau magang ya tidak disinggung dalam SE Kemenaker ini. Yang ada buruh harian lepas. Oh, buruh harian lepas masuk. Hitungannya sama. Cuman bedanya kalau buruh harian lepas itu kan tidak ada gaji pokok. Lalu bagaimana mengambilnya? Diambil kalau masa kerjanya sama. Ketika buruh harian lepas itu sudah mencapai masa kerja minimal 1 bulan, maka wajib diberikan tunjangan hari rayanya. Dengan catatan kalinya tadi kalau pegawai tetap itu adalah gaji pokok mereka, ya. Kalau buruh harian lepas ini diambil dari rata-rata tiap bulan dia terima. Ya. Tapi ini teman-teman dari keuangan udah pada pinter semua Pak ya, kalau urusan ini ya. Oh ya sudah. Udah ngelotok kering gitu. Iya, saya kira. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa. Iya, berapa. Sudah ngerti. Makanya itu tadi menghindari kecemburuan sosial. Ya, masa baru kerja sebulan dapatnya sama dengan yang sudah bertahun-tahun. Ini siapa yang bertahun-tahun ini? Ini Ferry ketemu, ini senyum-senyum teman-teman. Tapi maksimal setahun loh itu kan, diberikan 1 tahun sekali ini. Kalau 6 bulan berarti separuh dari gaji mereka yang diterima. Itu. Jadi teman-teman yang nanti pekan kedua biasanya Pak ya sudah mulai ya. Pekan kedua Ramadan, hari 14 Ramadan mungkin ya, itu sudah pada banjir rekeningnya. Tapi ingat kata Bapak tadi, manajemennya juga harus pintar untuk manajemen THR. Oke, pertanyaan kita yang terakhir ini sebelum kita akhiri perbincangan dengan Pak Purnomo. Kira-kira Pak,
kalau bicara soal THR ini kan kadang apa ya, ada juga kesenjangan sosial, ada juga ini. Itu kalau THR hanya kaitannya dengan pekerja yang bekerja di perusahaan, Pak, ya. Iya, Nah, saran Bapak untuk untuk calon tenaga kerja sekarang iya. yang mungkin mereka juga pengen sekali menerima THR, tapi ternyata mereka salah masuk perusahaan gitu. Nah, baiknya memilih perusahaan yang seperti apa yang dia punya bertanggung jawab lebih, kadang memberikan THR-nya itu memang sudah diakui bertanggung jawab gitu. Karena ada Pak kadang udah Iya. bekerja puluhan tahun, ternyata perusahaan saya nggak masuk kategori itu gitu Iya, loh. iya, iya. Bisa kasih masukan ke calon pekerja Pak. Jadi gini, untuk calon pekerja supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari, tolong untuk dipilih perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki badan hukum. Nah, kalau perusahaan itu sudah berbadan hukum, sudah barang tentu PP atau PKB, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, itu insya Allah pasti ada. Iya. Dan Disnaker itu mewajibkan setiap perusahaan itu harus ada PP dan PKB. Ya. Dan ini karena rel ini. Jadi misalnya terjadi silang sengketa antara karyawan dengan perusahaan, pedomannya ya. PP tadi. Kalau orang Islam kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Kalau perusahaan kembalinya ke PP itu tadi. Besarnya penggajian berapa, ya, PT itu namanya apa, itu semuanya termuat di situ. Kemudian mekanisme kerjanya gimana, mekanisme pembayaran gajinya bagaimana. Disitulah. Kemudian kalau terjadi termasuk sengketa juga dimuat di situ. Ya selesaikan secara intern dulu. Tapi pada dasarnya kami sebagai pemerintah Kota Lubuk Linggau, ya dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, selama tidak ada masalah, tidak ada komplain antara karyawan dengan perusahaan, kami tidak akan mempermasalahkan. Itu. Jadi badan hukum itu sangat penting ya Pak? Iya betul. Untuk diketahui agar calon pekerja tidak tetap bisa mendapatkan haknya yang sesuai sebagai pekerja. Kadang asuransi dan sebagainya Pak. Iya. Juga. Baik, kita akan mendengarkan mungkin ada conclusion dari Pak Purnomo terkait dengan THR yang disampaikan langsung Pak. Silahkan Pak. Mungkin ada yang belum sempat kita bahas. Ini terima kasih kepada Linggo Pos yang telah memfasilitasi ini termasuk bagian sosialisasi Dinas Ketenagakerjaan kepada perusahaan tentang tunjangan hari raya. Kami selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau mengharapkan kepada seluruh perusahaan ini mumpung masih awal memasuki bulan suci Ramadan untuk disiapkan masalah tunjangan hari raya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar karena ini ada katakanlah bisa dikatakan bonus tahunan. Jadi mungkin kok mendadak, kok kami baru dikasih tahu, ini tidak ada alasan yang demikian. Kalau memang ada keberatan dari perusahaan saudara, maka kami akan mengaudit keuangan saudara. Nah, oleh karena itu kepada perusahaan sekali lagi mohon jauh-jauh sebelumnya untuk karyawan dipikirkan. Karena apa? Seperti tadi yang sudah saya katakan, tidak akan dikatakan perusahaan kalau tidak ada karyawan. Begitu juga tidak bisa dikatakan saudara karyawan kalau tidak ada wadah yang menampung yaitu perusahaan. Oleh karena itu saya harapkan take and give, saling menyadari semua, saling menerima semua. Seandainya ada keberatan, ya mari kita pecahkan bersama secara musyawarah sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis. Itu harapan kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Purnomo atas kesediaannya. Dadakan loh, saya tadi malam ngomongin beliau. Yang hari ini langsung siap gitu ya. Dan ternyata banyak sekali informasi yang disampaikan beliau untuk pemirsa Linggau Pos, terutama pemberi kerja maupun pekerja. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat ya Pak.
Terima kasih. Pak. Semoga juga bernilai ibadah untuk beliau karena ini sangat penting dan ini juga bagian dari perjuangan dari teman-teman di perusahaan maupun teman-teman pemberi kerja. Iya. Itu saja Pak Purnomo, terima Iya. kasih atas kesediaannya siang hari ini Sama-sama, Mbak bersama Uli. kami. Terima kasih kepada teman-teman IT, terima kasih kepada Bapak Solihin sebagai Direktur PT Wahana Semesta Linggau. Terima kasih kepada Mas Budi Black sebagai General Manager Harian Pagi Linggau Pos. Buat teman-teman di bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian periklanan, redaksi dan pracetak, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Itu saja, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.